Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsian Fokatahan dengan NPM 22200174. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi kelompok 2 tentang komponen-komponen dalam proses kebijakan publik. Yang pertama, aktor dalam perumusan kebijakan publik. Aktor perumusan kebijakan publik adalah orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses kebijakan publik. Secara umum, ada 3 aktor yang terlibat dalam kebijakan publik. Yang pertama, aktor state, yang kedua, aktor privat, yang ketiga, aktor masyarakat. Yang berikut, pembuat kebijakan dalam kelompok partisipan. Pembuat kebijakan dalam kelompok partisipan yang pertama adalah orang-orang yang ikut serta dalam semua proses dan tahapan perumusan kebijakan publik, baik yang langsung maupun tidak langsung. Contohnya, pengusaha dan partai politik. Dan yang kedua, pembuat kebijakan resmi atau aktor-aktor resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Contohnya, agen-agen pemerintah atau birokrasi, presiden atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang berikut, kalangan lingkungan kebijakan. Kalangan lingkungan kebijakan adalah latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri. Lingkungan kebijakan terdiri atas 3. Yang pertama, lingkungan umum di luar pemerintah. Yang kedua, lingkungan umum di dalam pemerintah. Dan yang ketiga, lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan publik. A. Faktor politik, yakni berupa dukungan dari aktor pemerintah dan bukan pemerintah. B. Faktor ekonomi atau finansial yang berupa dipertimbangkannya dana yang akan digunakan. C. Faktor administrasi atau organisatoris, yakni berupa kemampuan sumber daya alam dalam melaksanakan kebijakan. D. Faktor teknologi, yakni berupa teknologi yang digunakan untuk mendukung kebijakan yang dibuat. E. Yang terakhir, faktor sosial, budaya, dan agama. Yang berikut, good governance dalam partisipasi publik. A. Partisipasi dalam hal penyampaian aspirasi. B. Perumusan dan pembuatan kebijakan. C. Pengawasan kebijakan. D. Evaluasi kebijakan. Dan E. Partisipasi masyarakat dalam upaya menikmati hasil kebijakan maupun hasil pembangunan. Yang berikut, konsep partisipasi publik. Yang pertama, masyarakat sudah memberikan mandatnya kepada negara sehingga pembentukan kebijakan publik sepenuhnya diserahkan kepada negara. Dan yang kedua, sekalipun sudah memberikan mandatnya kepada negara, masyarakat juga memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan partisipasi publik. Yang berikut, realitas partisipasi dalam proses kebijakan publik. Masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik yang disebabkan oleh yang pertama, faktor internal berupa kesadaran diri. Yang kedua, tingkat pengetahuan, yakni untuk mengetahui pentingnya partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga, tingkat penghasilan. Berikut, meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan publik. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat dengan bantuan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Sekian dan terima kasih.